Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul sabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh Masjid Al-Hakim Serpong yang dimuliakan Allah SWT, wajibkah kita bersyukur pada Allah SWT atas segala limpahan rahmat kasih sayang Allah pada kita, karunia yang tidak terhingga kepada kita yang wajib kita syukuri. Sholawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa kita sudah di ujung tahun 2014 dan kita akan memasuki tahun 2015. Banyak hari ini orang Islam tidak merasa bersalah ketika di akhir tahun ini miliaran uang dibakar dengan sia-sia. Bahkan pejabat-pejabat yang beragama Islam mensponsori perilaku mubadzir dan hura-hura yang pada hakikatnya adalah mendurhakai Allah SWT. Anehnya mereka mengatakan itu sebagai ucapan syukur. Bersyukur ganti tahun tapi melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Enggak takut akan azab Allah SWT. Enggak sadar bahwa mereka itu diangkat jadi pemimpin oleh orang Islam. Bahwa pemimpin negeri ini jadi pemimpin itu karena diangkat oleh orang Islam. Kalau orang Islam di Indonesia ini cuma 12%. Sampai gundul ke kiamat nggak akan jadi pejabat di negeri ini kalau nggak diangkat oleh orang Islam. Ini perlu disadari betul-betul bagi kita nanti. Siapa tahu kita diangkat, diberi Allah anugerah jadi pejabat. Sadari betul, kita ini jadi pejabat diangkat orang Islam. Kalau orang Islam nggak ada yang memilih dia, nggak menang. Percayalah, 88% negeri ini orang Islam. Yang sangat mengherankan adalah ketika perusahaan-perusahaan negara pun hari ini mewajibkan dengan tanda petik karyawannya untuk memakai atribut-atribut Nasrani padahal mereka orang Islam. Pakai topi-topi Sinterklas. Bahkan bank-bank negeri ini, bank negara pun sudah memerintahkan karyawan-karyawannya seperti ini. Seperti ada perintah dari atasan. Biasanya di airport nggak ada itu Sinterklas gitu. Sekarang seluruh airport saya turun, saya lihat sudah ada. Ini seperti diwajibkan oleh negeri ini, oleh pemimpin negeri ini. Sudahlah itu. Nanti tahun baru bakar mercon, bakar kembang api, sampai 5 juta batang. Bangga ditulis di koran, 5 juta batang dibakar kembang api. 5 juta kali 100 ribu itu 500 miliar duitnya. Bukan main-main, itu setengah triliun.
di negeri yang semiskin ini. Kalau yang membakar itu orang komunis tidak beragama, kita tidak ada masalah. Tapi kalau mereka orang Islam, masa mereka nggak tahu mubazir itu perbuatan setan yang dibenci oleh Allah SWT. Daripada dibakarkan kembang api sampai 1,5 triliun, bagus dibikin rumah sakit kelas 3. Karena banyak hari ini yang ikut BPJS itu rumah sakit menolak karena nggak ada kelas 3 penuh. Jadi kita nggak paham. Mudah-mudahan dengan mendengarkan pengajian ini adalah rasa tanggung jawab lah, nggak usah rasa bersalah. Rasa tanggung jawab tidak ada kita ini. Bahwa kita ini semuanya adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua akan ditanya oleh Allah SWT tentang apa yang kamu lakukan. Di akhir tahun kita disunatkan ini muhasabah, merenung kira-kira setahun yang lalu itu apa sih yang sudah kita buat. Kalau kira-kira ditimbang amal kita setahun ini, untung atau rugi, banyak baiknya atau banyak jahat. Orang sering salah hitung bahwa orang baik itu, definisi orang baik di akal manusia hari ini, terutama kaum muslim. Orang baik adalah orang yang nggak pernah berbuat jahat. Ini satu hal yang mustahil. Sehingga ketika ada orang yang dianggap baik melakukan satu kesalahan, terus timbul kebencian dan dianggap bukan manusia lagi. Masa haji berbuat seperti itu? Masa ustaz berbuat seperti itu? Terus seolah-olah haji dan ustaz itu tidak punya lagi kebaikan. Orang baik bukan orang yang tak pernah berbuat jahat. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berbuat salah, kecuali Rasul dengan Nabi. Tidak ada pohon tidak berdetak kecuali birah dengan keladi. Tidak ada manusia, tidak ada insan yang tak bersalah, kecuali Rasul dengan Nabi. Kalau namanya manusia biasalah berbuat dosa, berbuat baik. Jadi siapa orang baik itu? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang baik adalah orang yang lebih banyak baiknya daripada jahatnya, bukan orang yang tak pernah berbuat jahat. Baiknya 1000, jahatnya 900, ini orang baik. Baiknya 1000, jahatnya 999, ini orang baik. Dan ini sesuai dengan Quran. Orang beriman nanti ditimbang amal. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal, lebih banyak baiknya daripada jahat. Jahatnya ada, tapi lebih banyak baiknya. Orang ini masuk surga setelah ditimbang. Tuh, nggak ada dibilang orang yang tidak pernah berbuat jahat. Jadi orang baik itu harus dirubah itu. Kita punya mindset, pikiran kita itu harus berubah. Siapakah orang baik? Orang baik yang lebih banyak baiknya daripada jahat. Mungkin dia di satu sisi ada jahat, tapi di sisi lain banyak baiknya. Dia orang baik. Nah, siapakah orang jahat? Orang jahat bukan orang yang tidak pernah berbuat baik. Orang jahat adalah orang yang lebih banyak perbuatan jahatnya daripada baiknya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang banyak jahatnya, baiknya ada tapi kalah banyak dengan jahatnya. Nah, ini orang jahat. Begitu. Sebab orang ini ya, ada orang yang pemurah tapi mulutnya kasar. Nah, kan ada baiknya, bukan nggak ada baiknya. Mungkin dia rajin sholat, rajin puasa tapi pelit, bakhil,
istrinya aja dijatah apalagi orang. Jadi ya, tapi ada baiknya, jangan bilang tidak ada baiknya dan tidak dibenci. Nah, ketika kita melihat orang masih jahat, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah, menaikkan baik. Apa? Menaikkan baik agar baiknya lebih banyak dan lebih kuat dari jahat, sehingga kebaikannya akan menghapus atau menutup kejahatan. Innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan hasanah, perbuatan baik itu menutupi dosa. Kalau Quran bilang wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Datangkan kebaikan. Kebaikan itu akan mencuci atau membuang kejahatan. Ada satu hadis, sahabat bilang, ya Rasul, si fulan bin fulan itu rajin sholat. Itu kan baik, tapi dia rajin nyolong. Rajin sholat tapi rajin mencuri. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak bilang, wah bagus, kamu intip waktu dia nyolong, tangkep, bawa sini kita potong tangannya. Enggak begitu Rasulullah. Enggak. Rasulullah bilang apa? Suruh dia memperbaiki mutu sholatnya, sehingga suatu hari nanti sholatnya akan memberhentikan dia daripada mencuri. Itulah hebatnya Rasulullah. Sebab Allah pun sudah bilang begitu kan, datangkan kebaikan, kebaikan akan menghancurkan kejahatan. Kenapa orang berbuat jahat? Iman lemah. Kenapa orang harus berbuat baik? Kenapa orang mesti berbuat baik? Untuk menguatkan iman. Ketika imannya kuat, besar, maka nafsunya akan kalah dengan iman. Ketika nafsunya besar, imannya kecil, maka imannya kalah dengan nafsunya. Begitu. Makanya orang berilmu berbuat jahat. Oh, orang berilmu berbuat jahat. Iya, kenapa? Imannya kalah dengan nafsunya. Meskipun pengetahuannya ada pada dirinya. Orang mabuk minum khamar itu kan tahu dia mabuk haram. Coba ada orang mabuk sepoyongan tanya, kamu ngapain jalan sepoyongan? Mabuk. Jujur lagi. Kamu lagi sama mabuk? Iya, saya baru putus cinta. Apa hukumnya mabuk? Haram lah, masa benar akad. Kan jelas itu, berilmu. Tapi ilmunya tidak ada manfaat apa-apa ketika imannya lemah. Sebab lokomotif kehidupan itu iman. Ilmu itu ibarat relnya, amalnya itu ibarat gerbong-gerbong kereta apinya. Kepala kereta apinya itulah iman. Apa artinya rel yang panjang, gerbong yang banyak, kalau nggak ada iman, nggak akan jalan. Amal banyak mau dibuat, sholat mau dibuat, puasa mau dibuat, zikir mau dibuat, sedekah mau dibuat, tapi iman lemah. Dibuat? Enggak, besok-besok. Kapan sedekahnya? Besok-besok kalau udah kaya. Udah kaya nggak juga dibuat. Sebab bersedekah itu bukan karena kaya, tapi karena kekuatan iman. Jadi Rasulullah itu sudah jelas. Dan Rasulullah itu sudah tahu. Kita pun sudah diberitahu. Banyak dari zaman Rasul dulu orang yang berbuat baik tapi masih berbuat jahat. Sampai sekarang masih ada itu kan. Sholat juga, nyolong juga. Kalau nggak mana ada sepatu hilang di masjid. Nah, siapa yang nyolong sepatu di masjid? Ya orang yang sholat. Datang bawa sendal jepit, pulang bawa sepatu baby. Terus dia apain orang itu? Diintip, potong tangannya? Enggak. Suruh dia perbaiki mutu sholatnya. Mutu sholat bisa diperbaiki, bisa dibetulkan wudunya, disempurnakan wudunya. Sebab Rasulullah sering menceritakan ini. Man tawaddu'a bi ahsanil wudu. Barang siapa berwudu dengan wudu yang ahsan, wudu yang terbaik, yang paling sempurna, itu kan isim tafdil itu. Kata-kata paling itu ahsan. Kalau bagus hasan. Kalau ahsan paling
bagus. Barang siapa berwudu dengan wudu paling bagus. Berarti ada orang yang wudunya bagus, ada orang yang wudunya lebih bagus, ada orang yang wudunya paling bagus, ada orang yang wudunya jelek, asal-asalan. Nah, dasar amal itu kalau sholat, wudunya itu harus paling bagus. Bagaimana wudunya yang paling bagus? Fi baitihi, di rumahnya. Man tawaddoa bi ahsanil wudu fi baitihi, tsumma kharaja ilal masjid. Setelah dia berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid. Kan jadi wudu dulu, tapi mana di rumah. Sempurna dia. Kenapa? Airnya duit dia sendiri. Kalau di masjid kan gratis. Uangnya uang orang. Saya nggak mau wudu di, nanti kita wudu di masjid aja. Gratis. Boleh apa Pak? Boleh, tapi tidak ahsan. Sebab amal agama ini baru berkesan dalam dada kita kalau bi amwalihim wa anfusihim. Pakai duit sendiri, pakai diri sendiri. Baru ada kesan. Jadi berwudu dengan sempurna. Cuci tangannya benar, disela-selain jarinya. Kalau kukunya agak panjang, disiramkan ke bawah kukunya dulu. Kemudian dia berwudu betul-betul, sapu mukanya itu 3 kali, celah-celah ininya digosok, celah hidungnya ini, kumis-kumisnya harus basah, jenggot-jenggotnya basah semua. Kemudian tangannya betul-betul sampai beserta dengan sikunya harus basah, dicek betul-betul itu. Nah, dari wudhunya itu saja sudah ada kesan di dalam hati. Jangan main-main ya. Kalau wudhu betul, itu manfaatnya bukan hanya di dunia untuk isi orang yang berwudhu, tapi surga. Barang siapa wudhu dengan sempurna, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Dibukakan oleh Allah untuknya 8 pintu surga. Orangnya masih di dunia. Orangnya masih di dunia dengan wudhu sempurna dan syahadat 2 kalimat syahadat. 8 pintu surga ada 8 ya. Berapa pintu surga? 8. Dibuka sama Allah SWT semuanya. Untuk siapa? Untuk orang yang berwudhu. Kita mau buka pintu aja susah. Harus berdiri, mendatangi pintu itu, diputar lagi anak kuncinya, ditarik grendelnya, mau buka pintu, nggak bisa buka pintu kita pakai tangan gini, nggak bisa. Tapi membuka pintu surga bisa dari dunia ini. Oh, membuka pintu surga bukan di sana, tapi dari dunia ini. Kan lebih dahsyat dari remote control. Remote masih harus pakai baterai. Diarahkan ke situ. Ini enggak, wudhunya di dunia. Ngarahnya kemana aja boleh. Yang terbuka 8 pintu akan dahsyat. Kalau 8 pintu surga aja bisa terbuka dengan wudhu, apalah artinya cuma membuka pintu hati. Apalah payahnya membuka pintu hati yang memang ada di dalam dada kita. Berbekas. Jadi saya ingin kemukakan bahwa begitu dia berwudu, seluruh dosa-dosanya itu gugur. Kharajat khatayahu min jasad. Maka dengan berwudu sempurna itu berkeluaranlah dosanya dari tubuhnya itu, berjatuhan. Hatta mintahta asfali, sampai mintahti asfali, dari bawah-bawah kukunya pun dosa itu dibersihkan. Sehingga dengan wudu itu seluruh dosa sudah bersih. Wajahnya nggak berdosa lagi, gigi matanya yang lihat-lihat aurat perempuan itu tidak lagi berdosa, dicuci dengan air wudu. Satu hari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu sedang duduk di masjid. Sudah khalifah berarti Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu sudah wafat, Rasulullah sudah wafat. Khalifah Utsman bin Affan sedang duduk di masjid,
Datanglah Anas bin Malik radhiyallahu sholat 2 rakaat menghadap khalifah. Kata Sayyidina Utsman, gimana kamu sholat? Di matamu ada bekas zina. Kejutnya Anas bin Malik lihat itu. Gimana kamu sholat menghadap Allah, di matamu ada bekas zina? Kata Anas bin Malik, iya, tadi aku dari rumah sudah berwudu. Di tengah jalan aku papasan dengan seorang wanita, matanya terpandangku. Aduh, lihat matanya itu berdebar dan tuh. Padahal sahabat Nabi itu semua pakai cadar. Wanita zaman Rasulullah itu pakai cadar semua di Madinah. Setelah turun surah Al-Aqsa, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkanlah kepada istrimu semuanya, pada anak perempuanmu semuanya, dan kepada semua wanita beriman semua sampai kiamat. Wajiblah mereka mengulurkan jilbab mereka, menutupi seluruh tubuh mereka. Kalau dibuka dalam terjemahan Republik Indonesia versi Departemen Agama, jilbab adalah pakaian longgar yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Wajah dan dada. Nah, ketika ayat ini turun, besok paginya seluruh kota Madinah wanita Ansor itu seperti burung gagak, hitam, bertenggeran di kepalanya, hitam. Begitu. Makanya kalau ada ahli tafsir Indonesia mengatakan ayat ini cuma himbauan, bukan kewajiban. Ngapain sahabat Nabi semua istrinya besok setelah ayat ini turun besok paginya hitam semua? Katanya kul itu himbauan. Kul itu himbauan, bisa boleh bisa enggak. Bagaimana dengan kul huwallahu ahad? Katakan Allah itu satu-satunya Tuhan esa. Boleh iya boleh enggak gitu? Tidak semua kul itu himbauan. Kul itu fi'il amar, perintah Allah. Kalau fi'il amar itu antara dua aja, kalau enggak wajib sunnah. Jadi Bapak-bapak saudara yang mulia, ketika kita berwudu, Allah SWT gugurkan seluruh dosa-dosa. Dari ujung kuku kita pun bersih semua. Nah, nanti gak terasa itu iman kita naik dan wajah kita bercahaya, hati kita tenang dan terang. Sebab daki-dakinya hilang. Kalau kita udah tidak mandi seharian, begitu kita mandi aja panas itu, berjatuhan itu daki-daki. Oh, selesai mandi kita rasa segar. Nah, kalau kita sudah penuh dengan dosa-dosa, dibersihkan, kita rasa segar. Nah, waktu itu Anas bin Malik radhiyallahu lihat mata perempuan itu berpapasan, pakai cadar. Mata dengan mata itu jantung itu. Makanya melihat mata wanita pun sebetulnya tidak boleh. Kemudian dia sampai di masjid sholat, duduk depan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bilang, mana kamu sholat di mata ada bekas zina? Kelihatan. Pergi wudu lagi. Pergilah Anas bin Malik itu wudu. Selesai wudu sholat. Nah betul, ini baru pantas ngadap Allah begini. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu Amirul Mukminin, apa ada wahyu baru turun dari Tuhan setelah Nabi wafat? Tidak ada. Jadi kok bisa lihat tadi? Nah, Allah beri kepada saya satu nikmat hari ini bisa lihat itu. Jadi orang-orang soleh itu memang Allah beri kadang-kadang penglihatan yang orang biasa nggak bisa lihat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yadhuru bi nurillahi ta'ala. Waspadalah kamu terhadap firasatnya seorang yang beriman, karena sesungguhnya orang beriman itu melihat sesuatu dengan
nur Allah Subhanahu wa taala, basirah. Ada basirah. Kalau kekeramatan sahabat itu biasa. Sahabat yang satu lihat sahabat yang lain melakukan satu kekeramatan, mereka nggak sampai shock, geger, biasa. Kagum, seneng, kepingin seperti itu juga. Sudah. Khalifah Umar lebih dahsyat. Sedang khutbah Jumat tiba-tiba berteriak, ya saya, ada tiba. Tentara naik gunung. Orang kan bingung, sudah khutbah Jumat tiba-tiba memerintahkan tentaranya naik gunung. Orang lihat, maka tentara nggak ada tentara di kota Madinah. Beberapa bulan kemudian tentara yang dikirim ke Afrika pulang lapor, wahai Amirul Mukminin, waktu itu hari Jumat kami dikepung musuh, hampir mati kami semua. Dikepung musuh. Tiba-tiba kami dengar suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan, naik gunung. Oh, kami naik gunung, kami panahin musuh itu. Akhirnya kami selamat semua. Dua kekeramatan Umar bin Khattab hari itu. Pertama, lihat tenteranya di Afrika sana hampir mati di kepung musuh. Yang kedua, dia menjerit suruh pasukannya naik gunung, jeritannya terdengar sampai Afrika. Itu dahsyat. Biasa. Orang-orang dulu biasa gitu, gak geger gitu. Kalau sekarang ini ada orang yang begitu ditangkap rame-rame, dibakar hidup-hidup. Dukun, dibilang dukun santet. Biasa. Sampai sekarang pun banyak yang begitu. Malah kita nggak tahu. Abdullah bin Umar radhiyallahu jalan di satu kampung, dia lihat orang pada kumpul semua di tengah jalan. Kalian ini ngapain jalan? Ini jalan, orang mau lewat, kamu berhenti semua ini. Kan nggak bisa lewat. Oh, kata orang-orang itu, wah ini sahabat Nabi nih, Abdullah bin Umar. Kami nggak berani lewat tuh, di tengah jalan ada singa. Rupanya singa duduk di jalan. Siapa yang berani lewat jalan? Ya kami nggak berani. Terus gimana? Nunggu singanya bergerak baru lewat. Oh, datang Abdullah bin Umar, didatengin tuh singa, dikeprok aja pakai selendangnya. Ganggu aja kamu. Wih, pergi tuh singa. Pergi singa. Coba kita coba. Ada harimau gitu, ada macan, tapi kita keprok lah pakai sarung. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat jahat, tapi adalah orang yang baiknya lebih banyak dari jahat. Dan Allah melihat kebaikan kita, Nabi melihat kebaikan kita, orang beriman melihat kebaikan kita, binatang-binatang pun melihat kebaikan kita. Kenapa singa itu dikeprok pakai selendang oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu pergi? Karena yang ngeprok orang baik. Melihat. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surah At-Taubah ayat 105. Beramallah kamu, berbuat baiklah kamu. Karena sesungguhnya Allah melihat amal pasti. Allah sangat maha melihat. Wa rasuluhu, rasulnya Nabi Muhammad lihat. Sahabat-sahabat Nabi dulu banyak berbuat di belakang Nabi. Harusnya Nabi tidak tahu. Sahabat Nabi beramal di belakang Nabi, di jauh di tempat lain. Harusnya kan Nabi nggak lihat kan. Tapi Nabi diberitahu oleh Allah. Suhaib radhiyallahu anhu, waktu beliau itu dia orang Romawi, Ar-Rumi, gelarnya Ar-Rumi, orang Romawi. Kalau Salman Al-Farsi, orang Suhaib Ar-Rumi. Beliau pandai berdagang, pandai main panah. Orang Romawi kan memang jagoan main panah kan. Tinggal di Madinah, di Mekah jadi kaya. Tiba-tiba masuk Islam, Nabi pindah ke Madinah, dia ikut pindah ke Madinah. Dibawanya panahnya semua.
Jalan di tengah jalan dikepung orang Quraisy. Jangan kalian kepung saya mau jumpa Nabi saya. Kamu dulu datang sini miskin. Sekarang mau pergi dari Madinah kaya, nggak bisa. Oh, kamu mau harta, ambil semua harta saya. Ada saya simpan di sini, ambil semua. Nggak perlu saya itu. Yang penting saya jangan dihalangi untuk jumpa Rasulullah, menyelamatkan iman saya. Minggir semua. Kalau kalian lawan saya, seluruh anak panah ini satu panah satu nyawa. Begitu dia bilang. Setelah habis panah saya masih bisa melawan lagi dengan pedang saya. Saya orang Romawi. Tapi kalau kalian bebaskan saya pergi, kalau soal harta, ambil harta. Di situ, beritahu semua. Begitu Nabi sampai, begitu Suhaib sampai ke Madinah, Rasulullah bilang, marhaba, selamat datang. Sesungguhnya yang kamu tinggalkan itu, yang kamu buat itu adalah perniagaan yang besar, untung besar di sisi Allah SWT. Dari mana Nabi tahu? Kejadian itu di Makkah. Demi hijrah, dia bayar dengan seluruh hartanya. Tapi itu perniagaan yang untung besar. Turun wahyu, ditulis di Quran. Ada orang yang memang mau menebus dirinya, membeli dirinya dengan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak. Ketika sahabat-sahabat terbunuh di Bir Ma'unah, semuanya mati, gak ada yang hidup. Nabi tahu. Wah, sahabat-sahabat saya yang pergi dakwah ke sana mati semua dibunuh. Quran bilang, kalau kita beramal baik, Allah lihat, Nabi, wal mu'minun, orang beriman lihat. Nabi aja waktu hidup dari belakang Nabi dibuat orang, Allah beritahu kepada Nabi. Dari dalam kubur pun Nabi lihat perbuatan kita. Apabila kita melakukan amal soleh, Nabi itu lihat. Allah udah pasti lihat. Wal mu'minun, orang beriman pun lihat. Syekh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dalam tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah ayat 105 ini mengatakan, bapak ibu kita dari dalam kubur pun melihat amal. Apalagi orang mati itu matanya lebih tajam dari mata orang hidup. Orang hidup di belakang tembok ini kita nggak tahu ada apa di belakang tembok, nggak tahu kita. Tapi kalau orang mati, apa yang terjadi di seluruh dunia diperlihatkan kepadanya. Kalau keluarganya, anaknya di Amerika, yang satu di Tegal, yang satu di Aceh, ibu bapaknya itu dari dalam kubur bisa melihat perbuatan anak-anak. Kalau anak-anaknya beramal soleh, ibu-ibu bapaknya itu tersenyum, berdoa, ya Allah, tetaplah anakku dalam hidayah sampai mati. Kalau anaknya jahat, ibu bapaknya menangis dan berdoa, ya Allah, janganlah matikan anakku sebelum mendapat hidayah, sebelum mendapat petunjuk dari orang yang mati. Itu berdoa untuk orang hidup. Itu hadis ditulis oleh Syekh atau Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah ayat 105 itu. Oleh karena itu, mari kita mulai mengamalkan kebaikan agar nanti kalau mati minimal lah kita dianggap orang baik, karena baik kita lebih banyak dari jahat. Bapak yang mulia, perbuatan baik kata Nabi dan ayat Quran juga, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu menutupi dosa-dosa. Kalau dengan gugur dosa yang kena air wudhu, kalau dengan sholat seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki bersih. Tuh hebatnya perbuatan baik. Inna sholata ila sholati kafarah lima baina. Adalah sholat yang satu dengan sholat berikutnya mencuci bersih seluruh dosa antara dua sholat. Tuh, perbuatan baik itu memang begitu, menutupi dan mencuci dosa. Puasa Ramadan itu, wa Ramadan ila Ramadan. Puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan berikutnya mencuci bersih seluruh dosa antara dua Ramadan itu. Dan disambung lagi wal umrah ilal umrah, dan umrah yang satu dengan umrah yang lain
mencuci bersih antara dosa umroh yang satu dengan umroh berikutnya. Nah, jadi kalau wudu yang dicuci hanya yang kena air wudu saja dosa-dosanya, tapi kalau sholat dari ujung rambut sampai ujung Ramadan begitu, umroh juga begitu, apalagi haji. Berdosalah orang yang sudah wukuf di Arafah ketika berhaji kalau dia masih menganggap dirinya berdosa. Karena sangka jelek sama Allah. Di hari Arafah itu kalau kita banyak bawa dosa sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit, banyak banget itu kan. Kalau kita wukuf di Arafah, seluruh dosa kita diampuni Allah. Kalau kita merasa aku udah wukuf, udah haji, tapi rasanya dosaku belum bersih diampuni Allah. Berdosa ya, karena sangka jelek dengan Allah SWT. Menganggap Allah ingkar janji. Maka usahakan itu haji. Dari sekarang sudah mulai itu. Bismillah, buka tabungan walau 1 juta. Bismillah, ya Allah, ini untuk haji. Tidak diambil-ambil. Begitu, mati dapat pahala haji mabrur di sisi Allah. Niatkan dibayar selesai. Niat. Tapi kalau ini 1 juta, ya Allah, kalau terkumpul nanti banyak, saya pergi ke Perancis. Nggak dapat apa-apa. Apa pun nggak dapat. Ngapain ke Perancis? Lihat Menara Eiffel. Yang namanya menara sama aja. Menara Eiffel, Menara Tokyo sama aja. Besi-besi aja di patri berdiri. Nggak ada hebatnya namanya menara. Tidak berpahala pula naik sampai puncak. Kayak sudah naik Menara Eiffel sampai puncak, turun dari situ gugurlah seluruh dosa. Buat apa? Tidak kebaikan di situ. Nggak ada kebaikan. Kita disuruh berbuat baik. Agar apa? Agar dosa yang pernah kita buat tertutupi. Sekali kita hadir majelis taklim begini, 70 majelis lain tertutupi. Mungkin pernah dengar dangdut, nonton pertunjukan musik. Aku tak biasa. 70 majelis seperti itu gugur dengan 1 majelis taklim. Ini majelis taklim ini bandingnya 70 majelis lalai. Tapi jangan gitu, udah sekali taklim boleh 69 kali. Awas, nanti ini malam tahun baru nih. Kalau Jokowi bikin 15 panggung jawab 2 tahun selama jadi gubernur, kita tunggu Ahok berapa panggung. Ya orang tahu 2 kali lipat 30 ya kan. Atau Ahok malah nggak bikin panggung, siapa tahu. Kita tunggu aja. Dan kita itu melihat, menghitung, menilai. Begitu orang Islam itu jangan masa bodoh. Lihat, hitung, nilai. Kemarin katanya mau dilegalkan minuman keras di Jakarta oleh Gubernur Jakarta. Kita tunggu aja lihat. Karena katanya kan repot ya kan. Kita tunggu aja. Kalau dilegalkannya berarti dia masih totok dengan budaya nenek moyangnya. Karena dalam budaya nenek moyang Cina, mabok itu berpahala. Ada dewanya yang memberi pahala, namanya Ciusian, dewa mabok. Jadi kita tunggu aja. Kalau ngomong-ngomong kan nanti bisa fitnah, ya kan? Tunggu lihat. Kalau dia legalkan kita lihat, DPR-nya kita lihat siapa yang melegalkan, yang ikut mengesahkan undang-undang perda melegalkan minumannya itu. Kita tunggu. Kita nilai. Tahun depan yang pilih lagi gitu. Kalau pilih lagi, maka seluruh dosa orang yang mabok itu ikut ditanggung sama yang milih. Jadi orang Islam begitu, karena kita wajib melakukan kebaikan agar perbuatan jahat itu tertutupi. Gak boleh masa bodoh. Kalau masa bodoh, kapan perbuatan jahat itu bisa tertutupi? Harus dengan gerakan. Bapak-bapak yang mulia, di akhir tahun ini kita harus
Itu perbuatan kita yang lalu. Kemudian yang kedua, hubungan yang paling penting, hubungan dengan Allah. Keyakinan dengan Allah itu nomor satu sebenarnya. Kita ini kadang-kadang Allah Tuhan kita, tapi kita nggak yakin dengan Allah. Biasanya orang Islam itu Allah itu terakhir. Nah, kalau masih miskin, sakit, pergi dukun, minta air sembuh. Ya, si tuang dalam piring, duduk kayak beruang, berdiri kayak babi. Udah kaya dikit, sakit, kata istrinya, bang, dukun, itu yang biasa. Kasih ludah sama kita. Oh, dulu waktu miskin sama dia, sekarang sudah kaya mantri, ke bidan. Tambah kaya, bidan udah gak mempan, duit udah banyak, dokter. Tambah kaya lagi, yang sakit ke dokter itu dokter umum. Itu udah banyak duit, spesialis. Tambah kaya, spesialis. No, itu spesialis muda. Ada yang spesialis konsultan, yang udah tua, pengalaman, kasusnya banyak. Tambah kaya, Indonesia gak beres. Singapura, Singapura. Cuma film Singapura. Luar biasa. Tambah kaya lagi, Singapura nggak mempan, Amerika, langsung Amerika. Tiba-tiba sampai Amerika, periksa darah semua, loh Pak, Bapak ini udah kena kanker stadium 4. Terus gimana? Paling 2 minggu lagi Bapak. Kenapa 2 minggu lagi? 2 minggu lagi Bapak jumpa Giam Look. Kalau orang Cina bilang jumpa Giam Look. Apa itu? Game point, game over. Ya mati. Terus gimana dokter, selama ini pantangan saya? Mulai hari ini pantangan nggak ada lagi, boleh semua embat aja. Embat aja. Kenapa? Ya 2 minggu lagi. Barulah pulang ke rumah nangis. Ya Allah, ya Tuhan. Terakhir Allah. Nabi yang mengajarkan itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong tuh sama Allah tuh. Begitu menghadapi sesuatu masalah, Nabi pasti langsung berwudu dan sholat. Apa saja oleh ulama disebut namanya sholat hajat. Nggak ada namanya zaman Nabi. Pokoknya saat ketemu sesuatu yang rumit, Rasulullah SAW. Dan itu hadis Bukhari. Jika engkau mengalami satu hal yang rumit, muskil, maka tegakkan oleh sholat. Bikin sholat. Sholat muskil, kan jelek namanya sholat muskil. Makanya dalam fikih Syafi'i kadang-kadang kita ketemu sholat malam pengantin baru. Datang orang yang nggak pernah belajar fikih sama guru. Jadi belajar ini kan harus dari guru turun ke murid, murid turun ke murid, murid musalsal namanya itu. Ada ijazah. Bukan ujuk-ujuk ngambil hadis baca sendiri. Hadisnya sahih, pahamnya rusak. Hadisnya sahih, tapi pahamnya sesat. Ada di dalam kitab fikih itu sholat malam pengantin baru. Ada yang baca, nggak berguru. Inilah sesatnya mazhab Syafi'i. Bid'ah, bid'ah. Mana ada sholat malam pengantin baru? Memang nggak ada sholat malam pengantin baru, nggak ada. Cuma Nabi bersabda, kalau bertemu dengan sesuatu yang muskil, sholatlah. Pengantin baru itu malam pertama muskil, tahu? Muskil nggak? Oh, berarti belum pernah kawin semua. Muskil. Saya 3 malam itu gemeter aja kayak. Asing saya rasanya. Ada perempuan di samping saya. Kami nggak pacaran, umur 27 saya. Tiba-tiba kita tidur, bangun-bangun tengah malam, ada perempuan di sebelah saya. Bojomu itu, bojomu. Iya, tapi ngeri. Wudu, sholat,
rakaat. Perintah Allah, perintah Rasul. Mulai berani dikit. Keluarga istri nggak pulang-pulang, tuh neneknya nggak pulang-pulang. Sampai pagi nih. Aduh, sampai bibirnya bilang, wah jangan. Begitu, ya. Rasulullah itu membetulkan keyakinan umat itu begitu. Jadi bukan usaha dunia nggak dibuat, tetap usaha dunianya dibuat, tapi belakangan. Nomor satu sholat, minta sama Allah dulu. Besoknya atau setelah sholat baru buat dunianya. Rasulullah memang begitu, suruh begitu kita. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang menanam korma. Korma itu baru buah kan 7 tahun, lama. Nah, begitu dia tanam korma, Rasul datang. Wah, apa ini Abu Hurairah? Kira-kira bahasa kita gitu. Apa yang kau buat ini? Abu Hurairah, wah Rasul, saya tanam korma nih. Korma ini terus tanam ditumbuh. Saya rajin siram, nanti satu hari dia buah. Udah buah biar saya dapat duit, makan enak, dapat duit. Rasulullah senyum. Rasulullah tidak bunuh sebab untuk mencari nafkah, itu asbab itu enggak Nabi bunuh. Enggak dibilang Nabi, belum buah ini kau sudah mati. Nah, Nabi bilang, maukah engkau menunjuki yang lebih bagus dari ini? Lebih bagus dari nanam korma ini? Mau ya Rasul? Kau tanam satu pohon, kau sambil menanamnya kau tasbih, subhanallah. Pohon korma yang kau tanam tumbuh, tapi dengan subhanallah itu tumbuh satu pohon di surga. Pohon di surga itu katanya 70 tahun dikelilingi kuda yang tercepat sedunia, tidak selesai kelilingannya. Berapa besar batangnya? Nah kalau batang kormanya ada 70 tahun dikelilingi kota tidak selesai, buahnya berapa banyak? Kalah yang kamu buat. Ini satu hari mati, yang di surga nggak mati-mati. Itu lebih baik. Oh, apa susahnya tinggal korek lubang tanah, subhanallah. Selesai ditanam pohon itu. Pohon di surga juga tumbuh. Lihat Rasulullah itu. Enggak dibunuh itu dunianya, tapi dialihkan. Bahwasanya korma ditanam, tapi ada yang lebih baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa paham itu? Begitu. Kalau kita ini kadang-kadang jos pula, tidak usah cari makan. Ya mati nggak cari makan. Allah beri makan. Iya Allah beri makan. Malaikat beri makan. Iya nggak itu aja kerja malaikat. Ngurusin kau sendiri. Banyak yang mau diurusin. Nabi sendiri punya asbab. Masa kita nggak punya asbab? Ad-dunya darul asbab. Dunia ini kampung sebab. Ada orang yang nggak pakai sebab-sebab langsung dapat. Kita belum makom situ. Ada orang yang sampai situ memang mau makan, makanan ada, mau minum, minuman ada. Kita sampai situ. Belum. Presiden sampai situ dia presiden. Mau makan, makanan datang. Mau minum, minuman datang. Presiden itu kalau musim durian nggak perlu beli, cuma ngomong aja. Saya lihat udah musim durian ya, 7 truk datang tuh. Dia udah makomnya sampai situ. Kalau kita apa? Musim durian ya? Bapak mau beli? Mari saya beliin. Belum makom. Belum posisi kita seperti itu. Posisi kita masih usaha, kasar, masih usaha. Ya usaha, dapat alhamdulillah, nggak dapat sabar. Gitu aja. Posisi kita masih posisi situ. Makanya saudara-saudara yang mulia, yang paling nomor satu di akhir tahun ini saya ingin ajak kita betulkan keyakinan dengan Allah. Bahwa segala sesuatu itu la haula wala quwwata illa billah. Tapi betul-betul ditanam dalam hati, jangan sekedar ngomong. Saya usaha karena diperintah Allah. Saya usaha karena diperintah Rasul. Berhasil, alhamdulillah. Enggak berhasil, innalillahi. Enggak apa-apa. Santai aja.
Yang kedua, yakin dengan Rasul. Kalau udah Rasulullah bilang ini jangan, gak usahlah cari jalan-jalan. Dan kadang orangnya pakai ihram tuh 2 helai kain yang tidak berjahit, kan gitu. Itu kan pakai celana dalam dilem. Emang zaman Rasul nggak bisa bikin begitu, bikin celana dalam nggak usah dilem, diikat aja ya kan, panjangin buntutnya, ikat, kan beres itu. Ambil gombal, pakai celana dalam semua, ayo bikin modelnya cawat. Emang orang dulu nggak bisa juga bikin begitu? Bisa, tapi nggak dibuat, karena pakai ihram itu 2 helai, satu disarungkan, satu dibajukan. Dia bikin gitu. Jangan tukang-tukangnya lagi, wah zaman Rasul kan belum ada lem. Ini saya udah ada kreasi baru nih, cawat pakai lem. Pakai ikat aja udah beres ya nggak? Tapi kan bukan itu yang disuruh Rasul. Suruh Rasul 2 helai, satu disarungkan, satu dibajukan. Sudah bikin. Jangan dikaji-kaji lagi. Rasulullah bilang jangan makan babi. Kenapa ya? Apa terlalu enak babi? Udah Rasulullah bilang itu sudah. Tak usah kaji-kaji lah. Kerja saja, yakin sama Rasulullah SAW. Sebab kita tidak akan bisa mendapatkan kasih sayang Allah kalau tidak ikut Rasulullah. Buktinya kita cinta sama Allah itu ya ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Kalau betul kau cinta sama Allah, ikuti Nabi. Nanti Allah akan cinta kepadamu. Yaghfir lakum dzunubakum. Upah kedua, Allah cinta pada upah pertama, upah kedua dosa-dosamu diampunkan. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani orang yang ikut Rasul. Walaupun kecil, sahabat Nabi itu dahsyat. Rasulullah SAW jalan, Abdullah bin Umar di belakangnya. Di tengah jalan itu ada pohon kayu, batangnya menutupi jalan. Rasulullah bungkuk, kan ada batang kayu, bungkuk Rasulullah. Abdullah bin Umar ikut bungkuk lah, orang ada kayu kok. Beberapa tahun kemudian pohon itu ditebang. Abdullah bin Umar lewat jalan itu bungkuk. Kok bungkuk kamu? Dulu Rasulullah lewat sini bungkuk, saya pun bungkuk juga. Nggak ada satu sahabat bilang bid'ah tolak atau musyrik kultus sama pohon kayu. Enggak, karena Rasul dulu lewat situ bungkuk, dia lewat bungkuk juga. Kenapa? Jangan-jangan kalau lewat lurus dimarahi Allah nanti. Rasul bungkuk, saya bungkuk. Salah Abdullah bin Umar itu. Salah. Lebih pandai kita rupanya dari beliau memahamkan ayat-ayat Quran dan hadis. Kan begitu. Ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, semua orang berdiri menyambut. Yahudi berdiri, kafir berdiri, apalagi orang Islam berdiri menyambut Nabi. Mereka membaca syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mata'adil lahida. Rasulullah senyum. Gak ada Rasulullah. Gak ada. Ini lagu tertua di dunia yang masih populer sampai sekarang. Tak gendong udah gak populer lagi. Tola'al badru alaina itu sudah 14 abad. Sudah masuk abad ke-15. 1436 tahun usia lagu itu masih populer. Rasulullah aja mendengar lagu Tola'al badru itu senyum, senang. Tiba-tiba ada orang yang dengar Tola'al badru benci. Ada orang Tola'al badru alaina benci. Wah, ini lebih pandai dari Nabi. Ini Nabi baru mungkin ini. Turun di Depok nih. Nabi aja dengar lagu itu dinyanyiin sahabat gembira. Kok dia benci dengan lagu itu? Ya, tapi kenapa harus berdiri? Karena waktu lagu itu dinyanyikan dulu semua sahabat berdiri. Biasa saja lah. Emang nggak boleh nyanyi Tola'al badru itu sambil tidur-tiduran? Boleh. Boleh kan? Cuman kan nggak pantas di masjid tidur semua Tola'al. Kenapa yang begini-begini dipupuk untuk kebencian sesama kaum muslim?
cinta kepada Rasulullah itu, kalau Rasulullah itu memang yang paling kita cintai, maka orang Inggris bilang he is my groupie. Groupie itu apapun yang ada pada diri Rasul itu, aku memandangnya takjub. Itu groupie. Maka jangan heran kalau ada artis pakai jabri, seluruh penggemar pakai jabri. Oh, dulu Demi Moore, Ghost, tahun 82 film Ghost itu, kepalanya dipangkas pendek, nampak batuknya. Seluruh perempuan se-Indonesia pangkas nampak batuk. Loh, kok begini makanya? Ketinggalan zaman, kau itu film Ghost, Demi Moore. Demi Moore tuh kepalanya bagus, dipangkas begitu cakep. Kepalamu macam roti. Yang gendul, yang penting saya kayak Demi Moore. Wow, orang maklum. Orang maklum. Giliran kita kayak Nabi, orang gak maklum. Saya belum memastikan, tapi katanya Menteri BUMN melarang orang berjilbab dan laki-laki berjenggot panjang masuk ke kantor BUMN. Ini keterlaluan ini kalau betul ini. Ini baru saya baca di koran. Wanita bertato boleh, bukan sekedar masuk jadi menteri lagi. Masa orang berjilbab nggak boleh? Anda nggak adil, ya kan? Kalau memang katanya liberal, harusnya kan boleh semua, ya nggak? Jangan begitu. Kalau betul itu, nah itu semakin kita menilai. Percayalah, kita sekarang sedang melihat dan menilai. Tapi saya nggak yakin, sebab saya ngajar di BUMN. Setiap bulan saya ngajar di BUMN sudah bertahun-tahun. Belum ada yang melarang saya pakai jubah masuk situ. Belum. Tapi kita lihat dan nilai saja. Nah, perbaiki dengan Rasul. Karena semakin kita mirip dengan Rasul, semakin besarlah cinta Allah kepada kita. Pasti. Pasti. Jangan mirip cuma jenggotnya aja. Iyalah, siapa pula mengikut Rasul cuma jenggotnya aja. Kenapa kau jenggotan? Saya ikut Rasulullah. Rasulullah sholat, kok kamu gak sholat? Saya cuma ikut jenggotnya aja. Mana ada? Gak ada. Jadi jangan menghina. Jenggot, serban. Sunnah Rasul itu bukan cuma itu. Ya memang bukan cuma itu. Kalau ada orang mengikuti Rasul cuma jenggotnya sama serbannya aja, kamu kok pakai serban? Ikut Rasul. Kau pakai jenggot? Ikut Rasul. Itu sudah azan, kok kamu belum sholat? Sholatnya gak saya ikut. Gila itu. Gila lah dia. Mestilah dia coba. Kalau yang kecil aja dia sudah buat, pasti yang besar dia pasti akan buat. Karena sunnah Nabi ini gak boleh milih-milih. Sunnah Nabi ini apa yang bisa buat aja. Jangan milih-milih. Saya sholat dulu aja dah. Puasa gak usah. Jangan milih-milih. Itu kan yang wajib. Oh, yang sunnah. Rasulullah itu suka gunting buku. Setiap minggu sekali gunting buku. Saya ikut Rasul, gunting buku. Ikut aja. Setiap hari Jumat pagi Rasul gunting buku. Saya ikut gunting buku. Ikut aja. Rasulullah itu kalau hari Jumat mandi, dan saya mandi juga. Ikut aja, jangan milih-milih. Nanti kita tidak tahu hidayah itu turunnya karena amal yang mana. Nggak tahu. Umar bin Khattab dapat hidayah karena satu amal. Ketika dia datang rumah adiknya Fatimah, dia dengar adiknya sedang baca Quran dengan suaminya dengan Khattab. Radhiyallahu. Wah, Umar ini langsung bodoh gitu. Dia dengar itu. Ma'an misalnya alaikal Quran alitasqa. Dengar. Umar kan ahli syakir, bukan orang bodoh. Zaman itu yang bisa nulis sahabat Nabi itu sedikit. Umar termasuk yang bisa nulis. Dia gedor tuh pintu. Buka. Buka ditabuk adiknya. Berdarah tuh mulut adiknya. Seorang pendekar. Umar bin Khattab itu pendekar ya. Juara bulat 8 kali berturut-turut di pasar Ukas. Nggak pernah kalah. Setiap tahun ada pertandingan bulat di pasar Ukas di Mekah. Umar itu juara terus. Kalah Tyson berapa kali kalah? Ini 8 tahun berturut-turut gak pernah kalah. Bayangin. Begitu selesai dia tabok adiknya berdarah, tergoncang hatinya. Tuh pendekar penabok perempuan. Itu sifat. Apa itu tadi yang kamu baca? Sembunyi teman. Jangan pegang ini. Ini Al-Quran, suci. Kamu najis.
orang musyrik. Dia bilang, bagaimana saya bisa baca itu coba? Mandi dulu, bersihkan dirimu. Oke, Umar pergi mandi. Itu hebatnya itu. Kalau mau baca Quran mandi dulu, mandi dia. Udah selesai mandi, anak Qurannya, saya sudah mandi. Begitu dia baca hidayah itu. Sebab apa? Sebab dia jalankan perintah Rasul. Mau baca Quran bersih dulu. Kalau kafir mandi dia. Kalau orang Islam dia harus langsung. Dia datangi Nabi, langsung masuk Islam. Dikejar dulu. Begitu sampai rumah Nabi, Arqam bin Arqam, rumah Arqam bin Abil Arqam, menjerit Umar, ya Muhammad, suaranya keras. Umar, semua sahabat dalam rumah itu bentar. Buka pintu. Ketakutan. Kata Nabi buka. Karena Nabi sebelumnya udah doa, ya Allah berilah hidayah kepada salah satu dari dua Umar, Umar bin Hisham Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Buka. Kata Sayyidina Hamzah, buka. Kalau Umar datang mau baik, kita baik. Kalau dia mau jahat, kita layani dengan pedang ini. Pendekar juga Sayyidina Hamzah. Buka. Begitu buka langsung Sayyidina Umar mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Orang Arab Quraisy enggak perlu diajar-ajari kalau ucap. Enggak perlu. Mana perlu. Langsung aja asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Seluruh sahabat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya zikir kuat-kuat itu boleh. Takbir kuat-kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa? Umar bin Khattab masuk Islam. Ini dengar orang takbir marah. Jangan kuat-kuat. Kalau sahabat dulu dilarang Nabi, jangan takbir kuat-kuat. Begitu Umar mengucap semua gini. Lu ngapain? Takbir bego. Nah, jadi jangan terlalu nggak mau, nggak usah. Kita pun sekarang kan gitu, sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang menakutkan, takbir ya, Allahu Akbar. Kalau datanglah Ahok tiba-tiba pidato ke saudara-saudara, saya hari ini masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah, kita ngapain? Begitu, kita takbir, Allahu Akbar, ya kan, betul kan? Nggak salah itu, jangan bilang salah. Saya pikir ini aja drama saya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Perbaiki hubungan kita dengan istri dan suami. Ya, karena rusak pekerjaan di kantor kalau hubungan dengan suami istri tidak baik. Sebagian besar orang-orang di kantor, anak-anak buah saya itu kalau saya cek salah kerja, biasanya sedang berantem sama istrinya atau sama suami. Imam aja kalau udah salah jadi imam, ceklah, jangan-jangan lagi berantem sama istri. Ya. Jadi kita betul-betul jaga itu, kemudian hubungan dengan anak. Anak kita itu aset paling mahal. Kalau duit, harta, pangkat, jabatan, aset di dunia. Kalau anak, dia di dunia menyenangkan kita kalau soleh, dikubur dia menyenangkan kita dengan doa-doa dan amalnya. Di pada masa dia menyenangkan kita karena membela kita di hadapan pengadilan Allah di hari kiamat itu, dan di depan pintu surga dia menuntut dengan kita masuk surga. Aset paling mahal itu anak. Jangan sia-siakan, jangan didik anak kita menjadi orang yang nggak soleh. Buat apa anak kita jadi pejabat besar kalau nggak ngerti agama? Biarlah anak kita jadi orang biasa saja, asal bisa nuntut dengan kita masuk. Syukur-syukur anak kita jadi orang besar, bisa nuntut tangan masuk surga, tapi jarang. Ada orang besar sukses di dunia, sukses di akhirat ada. Nabi Sulaiman di dunia jadi raja, di akhirat jadi raja juga. Ada. Tapi ada juga yang di dunia miskin, di akhirat kaya. Sayyidina Bilal miskin di dunia, di akhirat kaya. Nabi Muhammad, katanya Nabi Muhammad kaya raya. Yang kaya keluarga Nabi, ya, istri Nabi kaya, paman Nabi Abbas kaya, ya. Abbas kaya rentenir. Sebelum masuk Islam Abbas radhiyallahu anhu rentenir, kaya. Ya.
Dan Nabi setelah jadi Nabi, ya seharusnya Nabi kaya, karena harta rampasan perang itu 1/5 untuk Rasulullah SAW, 1/5 harta rampasan perang 20%. Tapi Nabi bagikan lagi sama orang, sehingga Nabi gak punya. Wafat cuma punya 2 helai baju. Ayo, siapa yang punya cuma 2 helai baju di tempat ini? Coba tunjuk tangan. Kan nggak ada, saya aja enggak. Begitu Rasulullah itu kalau mau kaya, tapi Rasul bagi, sehingga Rasul nggak bawa apa-apa waktu wafat. Seluruhnya sudah habis dibagikan kepada umat. Nah, kita perbaiki hubungan dengan anak kita, itu aset paling mahal. Terakhir, kita bantu kaum muslimin, bantu agama ini. Seberapa bisa lah, jangan cuek dengan agama. Ini lagi bangun nih, ya berapa lah sesak semen kah, dua keping batu bata kah. Pokoknya jangan cuek dengan agama. Teruslah ikut dalam gerbong kaum muslimin. Gak bisa banyak, sedikit, ya kan? Kok cuma bawa batu 2, isoku iki. Apa itu bahasa Jepang nih, isoku iki. Yang penting saya batu, gitu. Jangan cuek. Karena agama memang memerlukan kita. Dan kita baru naik derajat kalau membantu agama. Kenapa orang Islam sekarang lemah? Nggak mampu berdiri menghadapi musuh-musuh. Karena nggak nolong agama. Kan janji Allah kalau mau menang lawan musuh, bantu agama. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu hai orang beriman tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Dan kalau kamu tolong agama Allah, Allah menolongmu. Tegaklah kakimu kokoh melawan musuh-musuh. Jadi melawan musuh itu bukan dengan membuat senjata canggih. Melawan musuh adalah dengan memperkuat dan membela agama. Ketika agama wujud di hati-hati kaum muslimin, dengan sendirinya itu musuh-musuh Islam hancur semua. Ketika nggak wujud, gimana? Agama nggak wujud. Mereka nggak takut. Sholat subuh, berapa sholat subuh? 11 orang. Oh, imam sama makmum jajan sebelah-sebelahan. Nggak takut mereka. Tapi kalau sholat subuh, macam mana orang Islam sholat subuh? Sama banyak dengan Jumat, sama banyak dengan Idul Fitri. Oh, gentar mereka. Gentar. Kalau sekarang nggak takut. Dia lihat masjid. Kalau Yahudi lihat masjid. Selagi subuh masih sepi, orang Islam tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi bantu agama. Insya Allah ya. Sampai sini ada yang mau nanya, silakan. Ya, satu pertanyaan saja ya, karena waktu terbatas. Pak Ustaz, berkaitan dengan apa ini akhir tahun, adanya kecenderungan yang katakan dilakukan sebagian orang Islam mengikuti cara-cara yang dilakukan non Islam, katakan Nasrani. Misalnya seperti tadi disinggung mengenai mereka yang pakaian-pakaian yang ala non Islam tadi, sebenarnya bagi mereka sendiri, terutama karyawan-karyawan itu sebenarnya banyak yang tidak sesuai dengan hati kecil mereka. Tetapi mereka karena ya katakan sebagai karyawan makan upah gaji di sana, ya mau nggak mau paksa mengikuti. Kemudian juga mengingat tadi acara-acara akhir tahun misalnya, seperti banyak hiburan-hiburan yang tidak sesuai. Dalam hal ini kan Bapak sebagai seorang anggota Majelis Ulama Indonesia, kenapa enggak dikeluarkan fatwa mengenai hal ini, Pak? Apakah MUI itu tidak berani atau memang tidak sepakat dia? Sekian, Mas. Terima kasih. MUI itu tidak mesti fatwa. Kadang-kadang fatwa, kadang-kadang tausiah. MUI mengeluarkan tausiah. 2 tahun yang lalu kita sudah mengeluarkan surat bahwa semua pengusaha jangan memaksa atau memerintahkan karyawannya untuk memakai atribut-atribut agama lain. Tapi tidak didengar, malah sekarang bank-bank pemerintah sudah mulai ikut-ikutan. Sebetulnya kan orang Islam sendiri sudah ada imbauan itu dari ulamanya, jangan mau
Masa iya dipecat massal kalau kita semua menolak? Tapi orang Islam kan memang nggak ada semangat jihadnya. Saya pakai jubah, pakai negeri kok masuk kampus nggak ada yang larang. Kenapa? Karena negeri ini kan punya undang-undang dasar yang menjamin tiap-tiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Jadi jangan suruh orang. Nah sekarang kalau umat Islam pakai topi sinterklas bisa, masa yang disalahkan kami majelis ulama? Yang disalahkan yang pakai sinterklas lah. Kecuali kalau tertutup karena besok serbannya tukar sinterklas. Nah, baru lo yuk wakil sekjen MUI kok begitu dan begitu. Kalau orang awam, tanggung jawab agama ini bukan tanggung jawab ulama saja. Saya sering kadang-kadang lebih keras dari ini. Apa tanggung jawab MUI? Perempuan sekarang pakai celana pendek. Saya bilang, ya kalau anak bapak sama istri bapak pakai celana pendek, kok kami yang disalahkan? Bapak yang salah kok bapak biarkan istri bapak pakai celana pendek. Aku takut aku sama istriku, apa boleh buat? Siapa pula yang tahu istrinya pakai celana pendek? Jadi ini tugas kita semua bersama-sama. Ulama itu cuma memberikan penerangan. Untuk mengeksekusinya, tiap kita semua adalah pemimpin. Kalau anak saya kerja sebagai karyawan dipaksa pakai sinterklas, saya memilih anak saya berhenti, nggak usah kerja. Bumi Allah luas kok, kerja mesti situ saja. Jabatan direktur utama saya tinggalkan kalau bertentangan dengan agama. Apalagi cuma karyawan. Emang yang ngasih makan bos itu kan enggak? Yang ngasih makan Allah. Berhenti, tulis surat ke pemerintah. Saya dipaksa pakai astronot, ya kan? Panas saya rasanya. Tapi kan nggak ada orang Islam diam aja, ketidakberdayaan aja. Soal macam mana lah? Saya ini kan karyawan, iya. Kalau ini soal keyakinan lawan. Bapak mau Pak kalau nanti bulan puasa Bapak pakai jubah serban? Mau nggak? Nggak mau ya? Kenapa Bapak suruh saya begitu? Kan gitu. Harus kerja begitu. Kenapa mesti saya pakai topi sinterklas? Nanti lebaran coba nanti Bapak pakai jubah serban bulan puasa semua karyawan pakai jubah serban biar ada yang semua. Oh, jangan begitu, kan? Jangan begitu. Kan mau menang sendiri aja. Tak ada. Kalau saya tegas aja itu. Kalau Bapak suruh saya pakai ini, saya berhenti. Susah. Tapi mana berani orang Islam begitu sekarang? Ditanya aja, kok kami nggak dipaksa kok. Kami nggak dipaksa. Kalau kita menganggap atribut agama lain itu bagus, bisa dihitung murtad tidak dong? Ya, memang ini masalah akidah. Kalau saya disuruh pakai salib, lebih baik mati saya daripada pakai salib. Ya kan? Bapak bisa diangkat jadi menteri agama Pak, tapi kalau hari lapar pakai salib Bapak, makan kau lah menteri agama kau, ya kan? Ini masalah akidah. Tapi kan berapa orang Islam yang mau begitu? Maka saya bilang betul ya, keyakinan kepada Allah dulu. Bahwa yang beri nafkahnya Allah. Kita berhenti pun tidak apa-apa kalau memang harus begitu. Tapi kalau ada pengusaha yang seperti itu, mereka melanggar undang-undang dasar, wajib dilawan itu. Gitu ya. Habis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.